Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhus Sunnah sampai ke bab 99 ya. وَمَنْ قَالَ لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَهْمِيٌّ. Qala rahimahullah, Al-Imam rahimahullah berkata, dan barang siapa yang berkata bahwasanya lafazku dengan Al-Quran itu makhluk, yakni lafazku ketika aku menyebutkan Al-Quran, membacakan Al-Quran, lafazku ketika baca Al-Quran, nah lafazku itu makhluk, fahuwa jahmi, maka ketika ia mengatakan demikian, maka ia adalah seorang Jahmi, yakni menyimpang yang mengikuti fahamnya Jaham ibn Safwan yang mengatakan Al-Quran makhluk. Wa man sakata falam yakul makhluk atau ghairu makhluk, dan barang siapa yang diam saja dan ia nggak mau berkata Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, yakni diam aja nggak mau ngambil sikap, fahuwa Jahmi, maka ia pun termasuk Jahmi dengan itu. Yakni dengan itu ia termasuk orang yang menyimpang juga karena nggak mau menegaskan, ya. Wa hakadza qala Ahmad bin Hanbal. Demikianlah juga yang dikatakan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kabira." Sesungguhnya kelak kalian yang hidup sepeninggalku akan melihat banyak terjadinya ikhtilaf. Fa'iyyakum wa muhdatsatil umur, maka jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa innaha dhalalah, sesungguhnya itu adalah hal-hal yang sesat. Wa alaikum bisunnati, dan kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang senantiasa mendapatkan petunjuk, yakni yang senantiasa mendapatkan bimbingan. Wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. 'Uddu 'alaiha bin nawajidh. Dan gigitlah hal tersebut, yakni sunnah tersebut dengan gigi geraham. Ya. Syarahnya. Ya. Jadi di bab ini masih menjelaskan tentang penegasan akidah Ahlus Sunnah bahwa Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Enggak usah ngeles-ngeles di situ. Ya. Karena pada saat itu muncullah pemikiran Jaham ibn Safwan yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran makhluk, ya. Kalamullah nih makhluk. Nah, ini diantara bentuk hal yang muhdats, hal yang baru, bid'ah, hal yang nggak pernah ada kita dengar, lah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala dari sahabat, wala dari tabi'in, wala gitu. Baru-baru dibuat. Maksudnya ide-ide baru yang muncul. Ya, ini yang dibilang muhdats, ya. Nah, ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah yang meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Tapi di dalam perseteruan demikian pada masa Ahlus Sunnah pada saat itu berbenturan dengan ahli bid'ah, ya, kelompok Jahmiyah ini, muncullah kelompok-kelompok yang mencoba ngeles-ngeles, bikin syubhat. Okay? Dia nggak mau bilang Al-Quran bukan makhluk. Okay? Tapi nggak juga mau dia bilang Al-Quran makhluk. Nggak mau ngambil sikap, malah ngeles-ngeles, bikinlah pendapat yang buram di tengah. Mereka bilang lafzi bil Quran makhluk. Lafazku dengan Al-Quran, yani lafazku ketika aku membacakan Al-Quran, nah lafazkunya mah makhluk. Ini mencoba ngeles. Nah, kata Imam Ahmad dan lain-lain, mereka ini mubtadi' juga. Katanya gitu. Yang mengatakan demikian itu mubtadi', itu Jahmi. Oke? Juga muncul kaum yang nggak mau ikut ribut dan cari aman, diam. Nggak mau ngingkarin penyimpangan yang ada pada masa itu dan nggak mau juga negasin akidah Ahlus Sunnah. Sakat, diam. La adri. Nggak tahu. Atau ketika ditanya nggak mau jawab bahwa Al-Quran makhluk atau bukan, nggak jelas begini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, masukin, dia Jahmi juga tipenya. Habis, ya kan? Masa-masa
fitnah demikian perlu ketegasan, jangan bikin buram. Ayo, ambil sikapmu, mau mengambil barisan yang mana? Gitu ya. Demikian yang terjadi fitnah di masa fitnah khalqul Quran. Muncullah gaya-gaya manusia dalam mencoba mengelak dari kebenaran. Di antara mereka ada yang diam, di antara mereka ada yang coba mengelak dari kebenaran dengan bermain kata-kata seperti mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Udah aja bilang Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Bilang gitu. Tapi ngeles-ngeles di situ gitu. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya ditegaskanlah oleh para a'immah, terutama oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad sendiri berkata, man qal, barang siapa yang berkata bi annal Qur'ana makhluk, bahwasanya Al-Quran itu makhluk, fahuwa kafir, maka ia kafir. Wa man qal, barang siapa yang berkata bi anna lafzi bil Qur'an, bahwasanya lafazku ketika menyebutkan, membacakan Al-Quran itu makhluk, fahuwa mubtadi', maka dia ahli bid'ah. Mulai mau coba bikin ungkapan baru yang enggak datang dari salafus saleh. Tayyib. Lafzi bil Quran makhluk. Kenapa disalahkan? Padahal ada sisi benarnya. Ini dua mata, bisa salah bisa benar. Apa yang dimaksud dengan lafzi bil Quran makhluk? Kalau yang dimaksud adalah kata-kata sebagaimana kata-kata yang diucapkan seorang manusia, maka itu makhluk, datang dari manusia. Tapi kalau yang dimaksud adalah ayat yang sedang dibaca oleh seseorang itu, dan itu dibilang makhluk, salah. Itu kalamullah. Awas. Jadi lafzi bil Quran makhluk, ini mengandung dua makna kan? Bikin buram. Selalu aja di masa fitnah, muncul golongan merah jambu yang banci demikian, yang gak mau menegaskan sifatnya. Nggak mau menegaskan sikapnya. Maukah ahlul haq atau ahlul batil? Itu setiap zaman. Di zaman fitnah selalu begitu. Muncul. Oke? Makhanith, banci-banci demikian akan muncul di setiap zaman. Ya? Ma'azallah. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahumullahu bih. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kita dari bala yang ditimpakannya kepada mereka yang nggak mau menegaskan sikapnya di atas sunnah ke apa di atas bid'ah. Ya. Tayyib, syarah yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Tayyib, bab ini faham ya? Matan dari Syekh ini maksudnya kemana arahnya, faham ya? Nah, kita baca dari Syekh Saleh Al-Fauzan syarahnya. Asbatallahu li nafsihi al-kalam fi ayat katsirah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya terdapat sifat kalam pada dirinya. Terdapat sifat kalam, yakni Allah Subhanahu wa taala yatakallam. Allah ngomong. Berarti begitu, Allah bicara. Allah menegaskan hal itu di dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Katakanlah, andai saja lautan tersebut menjadi tinta bagi kalimat-kalimat Rabbku, lanafidal bahr. Niscaya akan habis air lautan tersebut qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habisnya kalimat-kalimat Rabbku. Walau ji'na bimithlihi madada. Andai pun kami datangkan lagi tambahan persediaan sejumlah lautan lagi sebagai tinta bagi kalam Allah Subhanahu wa taala, akan habis sebelum kalam Allah Subhanahu wa taala habis. Ya. Berarti Allah kalimat. Allah Subhanahu wa taala muncul darinya kalimat. Berarti Allah yatakallam. Allah berbicara. Ay kalimatullah allati ya'muru biha wa yanha. Maknanya apa? Kalimat-kalimat Allah yang Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimatnya tersebut entah memberikan perintah, entah memberikan larangan. Wa yudabbir biha al-kaun. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengatur perjalanan alam semesta. Man yahsi kalimatillah. Siapa yang dapat menghitung kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala? Wa hiya ma takfiha al-bihar. Karena lautan pun tidak akan mencukupinya. Wala taktubuhal aqlamu kulluha. Dan seluruh pena pun takkan dapat mencukupi perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamullah, dan ucapan-ucapan Allah atau kalam Allah, kama yaqulu ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, qadimun naw' hadithul ahad. Ya? Qadimun naw'i hadithul ahad. Merupakan bentuk hadis ahad yang paling klasik, yang paling awal. Hadis ahad yang paling awal. Ingat hadis ahad? Hadis dari sisi jumlah periwayatannya kebagi berapa?
Kok 3? Jadi kalau mau bohong kompak dulu. Hah? Kebagi berapa? Kebagi 2. Apa aja? Mutawatir sama ahad. Yang mutawatir apa? Yang lebih dari 10 di setiap levelnya, tobakohnya. 10, lebih dari 10, lebih dari 10, lebih dari 10, lebih yang meriwayatkannya. Yastahil tawatu'uhum 'alal kadhib. Mustahil mereka kompakan berdusta, mustahil. Nah, ini hadis mutawatir. Mutawatir ada berapa macam? Ada 2, apa aja ya? Lafzi sama ma'nawi. Ada yang mutawatir, lafaznya mutawatir, redaksinya mutawatir. Dari zaman dulu dan semua periwayat ngomong redaksinya begitu deh. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, itu. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, siap-siap ambil tempat duduknya di neraka. Nah. Itu yang lafzi. Ada mutawatir yang ma'nawi, yakni maknanya mutawatir. Dari banyak redaksi, menekankan makna yang sama. Oke? Banyak hal-hal yang disimpulkan mutawatir. Raf'ul yad, mengangkat tangan ketika berdoa. Mashul khuf. Mutawatir itu. Ya? Kemudian apa namanya? Raf'ul yad, mashul khuf. Kemudian di antara makna mutawatir ini nanti ada kesan seolah-olah di situ ada pesan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja dijadikan mutawatir. Ya? Seperti tadi, man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, siap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Tuh. Kemudian mashul khuf, sengaja dijadikan dengan qadarullah kauniyah, dijadikan mutawatir. Apa pesan yang dibawa di situ? Apa pesan yang dibawa di situ? Agama ini enggak dengan akal, tapi dengan wahyu. Akal ngikutin wahyu. Sebagaimana yang Ali bilang radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana mashu a'la al-khuf aula min mashi adna." Lakana mashu adna al-khuf aula min mashi a'la. Andai saja agama ini berpatokannya pada logik, niscaya mengusap bagian bawah khuf, bagian bawah sendal, itu lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Karena apa? Di dalam masul khuf yang diucap atasnya doang, bawahnya didiemin, nggak diusap. Tuh lihat, ada pesan itu di dalam hadis mutawatir. Nah, selain mutawatir ada ahad. Ahad ada berapa jenis? Ada 3 jenis, ingat. Apa aja? Masyhur yang lebih dari 3. Kalau di dalam tobakoh tersebut paling dikit 3, nah itu. Ahad secara umum maduna tawatur. Yang nggak sampai level mutawatir, maka masuknya ahad. Udah. Ahad secara umum, maduna tawatur. Udah, definisi ahad paling masuk itu. Maduna at-tawatur. Yang nggak sampai masuk kategori mutawatir, masuknya kategori ahad. Zin? Nah, bisa dibagi jadi 3 macam. Ada yang masyhur. Masyhur ini, minimal di tobakoh yang ada, paling dikit 3. Itu masyhur. Ahad, masyhur. Ada aziz. Aziz nih, artinya apa? Kuat, ya. Bisa artinya kalau azza ya'izzu kuat, azza ya'uzzu seldom, jarang. Azza ya'izzu aziz, kuat. Azza ya'uzzu aziz, artinya apa? Jarang. Aziz itu. Kalau ada yang 2 di antara tobakoh tersebut, aziz. Kalau yang 1, maka gharib, yakni di antara tobakoh tersebut ada yang cuma 1 orang yang riwayatin, enggak ada yang lain riwayatin. Ini gharib. Ini pembagian. Nah, di sini Syekh bilang bahwasanya periwayatan Al-Qur'an ini adalah bentuk riwayat ahad. Bentuk riwayat ahad. Kenapa? Yang meriwayatkan cuma 1 orang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang menolak, makanya di antara penyimpangan sebagian kaum, Mu'tazilah dan lain-lain, mereka menolak hadis ahad. Tujuannya apa? Mau berantakin agama. Kenapa? 1,
kebanyakan hadis yang diriwayatkan dari Rasul SAW sifatnya ke ahad, bukan ke mutawatir. Sedikit yang mutawatir. Kalau ini dibatalkan, berantakan udah agama. Banyak hukum yang hilang, banyak syariat yang hilang. Tujuannya mau ngeberantakin agama. Lebih jauh lagi, kalau seseorang menerima ide itu, menolak hadis ahad, mereka akan menolak Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena ahad, cuman Rasul yang riwayatin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolak akhirnya Al-Quran tuh. Inilah selah-selah iblis, sebelah-selah syaitan mencoba menyimpangkan manusia melalui bisikan-bisikan yang as if seolah-olah itu hal-hal yang sifatnya ilmiah. Padahal tujuannya menyesatkan manusia, menyimpangkan manusia. Tuh ini. Qadimun naw' hadithul ahad. Fal Quran min ahadil kalam. Tuh, Quran juga termasuk ahadul kalam. Ya? Ahad kalamillah wa min afrad kalamillah. Fa kalamullah thabit bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas di sini kalamullah keberadaannya itu thabit. Ini jelas ditegaskan keberadaannya baik dengan kitabullah sendiri atau dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah bicara ya, dan Allah ada pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna al-uqul as-salimata tuthbitu al-kalama lillah. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya akal yang sehat pastilah mereka akan menegaskan keberadaan kalam pada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu sifatu kamal wa nafyuhu sifatu naqs. Dikarenakan kalam adalah di antara sifat kesempurnaan. Di antara bentuk kesempurnaan itu ngomong. Dan tidak kalam, tidak bisa ngomong, ini sifat yang sifatnya aib, cacat. Oke? Nggak bisa ngomong itu, ini kekurangan. Sementara sifat kurang, ini pada Allah haram, nggak boleh. Ya? Lakinnal Jahmiyah wahum atba'il Jahm ibn Safwan. Tapi golongan Jahmiyah nih, ya, para pengikut si Jahm ibn Safwan, wahwa khabith, orang yang busuk, zahara 'alan nas, yang muncul di antara manusia, yushakkikuhum fi dinillah, membuat para manusia ragu akan agama Allah, wa ya'muruhum bil ilhadi wal kufr, menyeru para manusia kepada penyimpangan dan kekufuran. Wa min dzalik annahu syakkakahum fi anna Allah yatakallam. Di antara yang diserukan pada manusia, okay? Mereka membuat manusia ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Wa qala kalamullah al-mawjud makhluk. Dan ia berkata katanya, kalamullah, itu kalamnya Allah yang ada nih, ini adalah makhluk. Ini adalah makhluk. Khalaqahullah fil lawh, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya di dalam Lauhul Mahfuz, ya. Atau khalaqahu fi Jibril, atau Allah menciptakannya dan kemudian memerintahkan Jibril untuk membawakannya. Atau khalaqahu fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Allah menciptakan kalamnya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa min idhafah al-makhluq ila khaliq. Jadi kalamullah ini katanya idhafah makhluk kepada khaliq katanya. Idhafah makhluk kepada khaliq maksudnya apa? Misal Baitullah, rumahnya Allah. Itu kan mudhaf ilaih itu idhafah, gitu ya. Baitullah, rumahnya Allah. Oh berarti rumahnya itu Allah bukan? Makhluk apa khalik rumahnya? Makhluk tuh. Idhofah makhluk kepada khaliknya Allah. Nah, kalamullah sama kalamnya makhluk katanya. Diidhofahkan kepada khalik. Bukan lagi ngomong bahwasanya Allah punya kalam. Ini syubhatnya. Awas. Sebagaimana dia bilang Abdullah, hambanya Allah. Nah, hamba nih makhluk apa khalik? Makhluk, diidhofahkan kepada khalik Allah, gitu kan. Nah, demikian kalamullah, kalam itu makhluk. Hujahnya nih, syubhatnya begitu cenah. Oke? Min idhafatil makhluk ila khaliqih. Misal baitillah, misal naqatallah. Ontanya Allah. Nah, onta ini bagian dari Allah apa makhluk yang Allah ciptakan terpisahkan dari Allah? Makhluk. Ya kan? Bukan bagian dari Allah. Wa naqatallahi wa suqyaha, dan onta Allah itu. Awas, jaga baik-baik, kasih minum. Gitu kan? Nah, apakah onta ini bagian daripada Allah? Bukan, makhluk yang Allah ciptakan terpisah. Tuh. Katanya, nah, kalamullah juga begitu katanya. Wa hakadha yaqul, demikianlah sebagaimana yang dikatakan Jahm ibn Safwan, qabbahahu Allah. Semoga Allah burukkan ya.
Yaqul Allah la yatakallam. Ia berkata Allah tidak berbicara. Wa idhafatul kalam ilaihi idhafatu makhluk ila khaliqih. Hadza min madhhabih. Ini di antara madhabnya. Ya. Maka kita jawab, tidak selalu idhafah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan idhafah makhluk kepada Khaliq. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yadullah, tangannya Allah. Tuh. Ini kan tangan diidhafahkan kepada Allah. Oke, ini tangan terpisah dari Allah kan? Berarti tangan ini termasuk Khaliq, bukan makhluk. Demikian kalam. Ya'ti minhu wa yarji' ilaih. Tuh, datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Bukan sesuatu yang terpisahkan dari Allah. Kalamullah bukan makhluk. Termasuk Khaliq. Ini akidah Ahlus Sunnah. Paham ya? Yuk. Jadi enggak selalu sesuatu yang diidhofahkan kepada Allah maknanya adalah idhofah makhluk kepada Khaliq. Iya, beberapa kasus Baitullah, Naqatullah, oke, ini idhofah makhluk kepada Khaliq, betul. Ya kan? Tapi ilmunya Allah terpisahkan enggak dari Allah? Qudratullah, kuasanya Allah terpisahkan enggak dari Allah? Ayo, apa Allah menciptakan sendiri kemampuan yang ada pada dirinya? Nggak mungkin. Ini hal-hal yang nggak usah dipertanyakan lah, nggak usah juga bilang nggak mungkin. Muter-muter di situ akhirnya kena filsafat, ngaco juga kita. Iya kan? Walahu madhabul jabr fil qadar. By the way, Jahm ibn Safwan tadi dia mulai bawa ide yang menyimpang tentang kalamullah, bahwasanya Allah la yatakallam. Oke? Bahwasanya Allah la yatakallam. Kalam yang ada ini adalah makhluk yang Allah buat. Makhluk yang Allah buat, ya. Makhluk yang Allah buat. Ya, maksudnya makhluk yang Allah ciptakan ini. Makanya di antara kenapa ilmu kalam dibilang ilmu kalam? Ini pernah kita bilang juga. Oke? Di antara sebab ilmu kalam, kenapa dibilang ilmu kalam? Dikarenakan yang pertama nih. Karena kathrah al-kalam fiha. Kebanyakan orang ngomong di situ. Semua yang dipakai perkataan orang. Ya kan? Qala Aristoteles berkata, gitu. Qala Aflatu, Plato berkata, gitu. Qala Hegel berkata. Kebanyakan kalam, di situ kalam orang, kan dia ilmu kalam. Ilmu ngomong. Gitu. Qil dikatakan juga ilmu kalam dibilang ilmu kalam. Karena apa? Pertama kali diobok-obok sifat kalamullah. Ini kasus ini. Jadilah ilmu kalam dibilang ilmu kalam. Dikarenakan pertama kali penyimpangan mulai manusia membicarakan sifat kalam dan khullah. Dan adanya kekasih pada Allah. Mereka menafikan, masa Allah punya kekasih kan? Ibrahim Khalil. Kekasih. Masa Allah punya kekasih? Gitu. Menafikan hal-hal demi. Makanya di ilmu kalam dibilang ilmu kalam. Karena banyak membahas sifat kalamullah. Di antara sebab penamaan ilmu kalam dengan kalam. Nah, tapi di urusan akidah Jahm ibn Safwan bawa mazhab Jabriyah. Ini kutub berseberangan dengan Qadariyah. Qadariyah menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada makhluk, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kehendak, berikan kita kemampuan, berikan kita pengetahuan, keinginan, nggih? Jadi kita merdeka, nggak ada urusan apa yang Allah kehendaki dan tentukan pada kita. Ini Qadariyah. Hulu di dalam isbat iradah sama kudrah pada manusia. Kita katakan salah, ya betul. Allah memberikan kita keinginan sendiri dan Allah memberikan kita kemampuan, betul. Ya kan? Tapi keinginan dan kemampuan kita tetap aja nggak keluar dari keinginan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Nah, kutub satunya Jabar, nggak, Allah udah takdirkan semuanya. Ya, betul. Nah, sampai kadar situnya benar. Allah udah takdirkan semuanya. Iya betul, sampai kadar situ. Tapi bablas hulu. Ya udah kalau gitu ngapain kita berusaha lagi? Nah, itu yang bablas. Hulu lah. Allah perintahkan kita beramal. Allah wajibkan kepada kita kewajiban-kewajiban. Allah larang kita dari larangan. Lakukan yang terbaik yang kita
bisa lakukan. Terjadi kekeliruan, taubat. Terjadi kekeliruan, taubat. Nah dia madhabnya di Qadariyah, Jabriyah. Jahm ibn Safwan lebih condong kepada Jabriyah. Ya. Walahu madhab fi nafyil asma wa sifat. Juga ia menyerukan konsep penafian asma dan sifat. Mentakwil mentakwil dan mentaktil asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walahu madhab aydan fi takdzib bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga memiliki madhab atau membawakan pemikiran, ide tentang mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber syariat. Mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa takdzib bil Qur'an aydan. Dan juga banyak di antara ide-idenya yang merupakan pengingkarannya terhadap Al-Qur'an. Fahuwa mulhid khabith. Kayak adalah orang yang mulhid, khabith, orang yang buruk. Zahara bihadhihi al-firyah, yang datang dengan membawakan ide-ide dusta ini. Wa hadzal madhhab munhadir 'anil yahud. Dan hakikatnya idenya tersebut itu diwariskan dari golongan Yahudi. Kama dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Muqaddimah Al-Hamawiyah, di dalam Muqaddimah Al-Hamawiyah. Wal Jahm laisa huwa alladhi ibtada'a hadzal madhhab. Jahm ibn Safwan bukan orang yang pertama kali bikin ide begini, ya. Fakana qablahu al-Ja'd ibn Dirham. Sebelum Jahm, sebelumnya ada Ja'd ibn Dirham juga yang menyerukan kepada hal yang sama. Huwa alladhi ibtada'a hadhihi al-maqalah. Ialah yang awal kali membuat ide demikian, pemikiran demikian, asy-syani'ah, yang buruk. Akhadhaha an Talut al-Yahudi. Dia mengambil pemikiran ini dari si Talut al-Yahudi. Talut ini Talut ini orang Yahudi, dan Talut ini mengambilnya dari siapa? Dari Lubaid ibn al-A'sam. Lubaid ibn al-A'sam ini seorang Yahudi yang mensihir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi al-maqalah munhadirah min al-yahud. Maka hakikatnya ide ini munculnya diwariskan dari mana? Dari golongan Yahudi. Alladzin yuharrifuna kalam Allah, yang punya kebiasaan menyimpangkan perkataan-perkataan Allah yang ada pada mereka memang sebelumnya. An mawadhi'ihi, mereka menyimpangkan perkataan Allah dari tempatnya. Fala yustaghrab hadzal madhhabul khabith, maka enggak aneh lah kalau pemikiran Jahm ibn Safwan ini gayanya sama, menyimpangkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Idza urifa anna masdarahu minal yahud, apabila telah diketahui bahwasanya sumbernya dari Yahudi, maka enggak aneh lah kelakuannya demikian nih si Jahm, katanya begitu. Dasuhu 'alal muslimin, ia hembuskan penyimpangannya ini, pemikiran menyimpangnya ini di antara kaum muslimin biwasitah hadzal rajul al-khabith al-Ja'd ibn Dirham. Orang Yahudi ini Lubaid ibn al-A'sam dan Talut menghembuskan pemikiran menyimpangnya ini di antara kaum muslimin melalui Ja'd ibn Dirham alladzi qatalahu Khalid al-Qusari, yang di mana Ja'd ibn Dirham mati di tangan penguasa Khalid al-Qusari rahimahullah yaum Idul Adha, di hari Idul Adha, kama dzakara Ibnu Qayyim, sebagaimana hal tersebut disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi begini, Ja'd ibn Dirham muncul di masanya Khalid al-Qusari berpuasa, pada saat itu gubernur. Dan pada saat Idul Adha, setelah didirikan semua hujjah atas Ja'd ibn Dirham dan penyimpangannya ini, akhirnya mau dihukum mati nih Ja'd ibn Dirham. Setelah sholat Idul Adha nih, Khalid al-Qusari khutbah. Singkat cerita, beliau berkhutbah dan berkata nih, rahimahullah, katanya, ayuhan nas, dhahu dhahayakum barakallahu fi dhahayakum. Wahai sekalian manusia, sembelihlah sesembelihan kalian. Kan Idul Adha. Sembelihlah sesembelihan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi sesembelihan kalian. Fa inni mudahin bi Ja'd ibn Dirham. Sesungguhnya aku hari ini akan menyembelih si Ja'd ibn Dirham. Sejarah itu dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qayyim juga, disebutkan di dalam syair yang disebutkannya, wa li ajli dza dhaha bi Ja'din Khalidu. Dikarenakan kasus demikianlah Khalid al-Qusari dhaha, menyembelih si Ja'd yakni Ibnu Dirham. Khalid al-Qusari yauma dzabaihil qurbani, pada hari sesembelihan kurban, yakni hari Idul Adha. Idz qala Ibrahim laisa khalilah, dikarenakan Ja'd ibn Dirham menyerukan penyimpangan-penyimpangan pada manusia. Di antaranya, ia berkata bahwasanya Ibrahim bukan Khalilullah, bukan kekasih Allah. Dia menafikan sifat apa tadi? Khullah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Kalla wala Musa al-kalimud dani. Dan tidak juga Musa adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada. Musa kan kalimullah. Seseorang yang Allah ajak bicara langsung tanpa perantara. Ini Musa, spesialnya Musa alaihi salam. Tapi karena mereka mengatakan bahwasanya Allah la yatakallam, Allah tidak berbicara, jadi Musa ini bukan kalim juga berarti. Menafikan sifat kalim dari Musa alaihi salam. Nah, itu diantara penyimpangannya. Syakara ad-dhahiyyata kullu sahibi sunnatin. Tuh. Maka para ahlu sunnah, seluruh ahlu sunnah thankful, appreciate, yakni berterima kasih kepada apa? Kepada Khalid Al-Qusari yang telah menyembelih si Ja'ad ibnu Dirham, lillahi darruka min akhi kurban. Ya ini sanjungan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah kepada sang penguasa Khalid Al-Qusari yang pada saat itu akhirnya memenggal Khalid ibnu memenggal Ja'ad ibnu Dirham. Ya. Akhadha hadhihi al-maqalah anhu al-Jahm ibn Safwan. Nah, Jahm ibn Safwan ini punya ide ini yang dia sebarkan di antara manusia. Dari mana dia ambil? No, dari si Ja'ad bin Dirham. Fanusibat ilaih. Nah, akhirnya banyaklah dinisbahkan kepada Jahm ibn Safwan li'annahu huwa alladhi nasyaraha. Kenapa disebarkannya kok seolah-olah ini buat-buatan si Jahm ibn Safwan? Karena dia yang menyebarkannya di antara manusia. Jadi seolah-olah ini pemahaman dia banyak gitu banyak. Di dalam sejarah begitu banyak. Kayak Asy'ariyah sendiri, Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, okay? Dia yang menyebarkan ide, metode beragama, manhajnya Asy'ariyah. Tapi dasarnya yang membuat formula ini, apakah dia bikin-bikin sendiri? Tidak. Yang bikinnya ada sebelum, namanya Muhammad Ibnul Kullab. Muhammad Ibnul Kullab. Sebenarnya dibilang Kullabiyah lebih tepat daripada Asy'ariyah. Tapi kenapa? Karena ngetopnya sama Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi aja dibilang Asy'ariyah tuh. Padahal mah bukan dia yang bikin ide tersebut, yang mencoba mentaufik antara akal dengan nas sampai akhirnya menjadi mazhab tersendiri. Ya, Kullabiyah itu. Kalaupun di akhir kalam Abu Musa rahimahullah al-Asy'ari sendiri bertaubat dari idenya dan lebih condong kepada mazhab Ahlus Sunnah sebagaimana disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Wa qad anqara 'alaihim Ahlus Sunnah inkaran syadidan, dan para Ahlus Sunnah telah mengingkari mereka dengan pengingkaran yang tegas. Ghalladhu al-qawla fi dzalik, dan mereka mengingkari ide-ide itu, ide-ide menyimpang tersebut, dengan pengingkaran yang keras. Wa hadza sayati insyaallah. Keterangan ini di tempat yang akan datang insyaallah fil maqta' alladhi ba'da hadza. Lakin ma'ana al-an juz'iyyah min hadzal madhhab al-khabith. Tapi di pembahasan kita ini sekarang terdapat pembahasan tentang madhab mereka itu yang buruk, madhab Jahm ibn Safwan yang buruk ini. Jahm ibn Safwan yang buruk. Wa huwa nafyul kalam anillah, yaitu menafikan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin hasal inda ahli sunnah iskal. Tapi terjadilah iskal, yakni ada sedikit masalah terjadi pada ahli sunnah. Wa huwa hal yuqal, yaitu bolehkah dibilang inna lafzi bil Qur'ani makhluk atau ghairu makhluk. Jadi lafazku dengan Al-Qur'ani, yakni lafazku ketika aku membacakan Quran, lafazku ini makhluk apa bukan makhluk? Ini yang kita bahas tadi. Nah, ini sebagian ahlu sunnah keder katanya. Ada masalah di sini. Hadhihi dasuha 'alal muslimina aidan. Ini juga sebenarnya pada dasarnya ungkapan-ungkapan yang mereka hembuskan di antara kaum muslimin. Ya. Hal naqul inna lafzi bil Qur'ani makhluk atau naqul lafzi bil Qur'an ghair makhluk. Jadi yang benar gimana? Sebenarnya lafazku dengan Al-Qur'ani makhluk atau lafazku dengan Al-Qur'ani bukan makhluk. Kalau mau cari selamat sebenarnya, udahlah. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak pernah ngomong-ngomong begitu, ngapain? Mau makhluk mau bukan makhluk enggak pernah juga ngomong gitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya aman udah, ya kan? Cuman karena udah disebutkan, jadi mesti kita taksilkan, mesti kita tafsil, mesti kita urai lebih lanjut. Nah, ini. Wa in urida bihi at-talaffuz bil Qur'an, apabila yang dimaksud dengannya adalah ketika mengucapkan Al-Quran, fatalaffuz makhluk, maka mengucapkan tersebut, mengucapkan lafaz
makhluk, was-saut makhluk, dan suara yang kita ucapkan tersebut makhluk. Fala budda min at-tafsil, harus diurai lebih jauh nih. Hadza huwa al-tafsil alladhi qala bihi al-Imam Ahmad, dan demikianlah tafsil yang disampaikan al-Imam Ahmad dan juga Bukhari wa jam'un minal muhaqqiqin, dan kebanyakan para ahli tahqiq di antara kaum muslimin. Fala taqul, maka jangan kau katakan lafzi bil Quran makhluk mutlaqan. Tuh, maka jangan kau berkatakan bahwasanya lafzi bil Quran makhluk segitu doang. Jangan. Kenapa? Wala ghair makhluk. Jangan juga bilang lafzi bil Quran ghairu makhluk. Jangan segitu doang. Wala tatawaqqaf bal tufassil fi dzalik. Jelaskan lebih lanjut apa yang kau maksud dengan ucapanmu itu. Jelaskan lebih detail. Lafzi bil Quran ini apa? Al-Quran yang aku bacakan ini atau suaraku? Suaraku, ucapanku itunya makhluk. Tapi ayat-ayat ini yang aku bacakan, oke? Kalaupun aku yang mengucapkannya, tapi ayat-ayat ini adalah tetap kalamullah dan itu bukan makhluk. Harus lebih spesifik, detail. Supaya lebih jelas sikap kita mana? Barisan ahlus sunnah kah atau barisan ahlul bidah yang kita ambil. Dapat difahami itu ya? Kira-kira dapat difahami ya? Bab 9. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, bab 100. Wa'alam annahu innama halakul jahmiyah, dan ketahuilah, sesungguhnya kehancuran golongan Jahmiyah ini datang. Annahum fakkaru fir Rabb, yakni penyimpangan mereka ini mulai datang berangkat dari apa? Gitu. Ketika mereka mulai berpikir tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mulai ngorek-ngorek tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adkhalu lima wa kaifa. Mulailah mereka masukkan kata-kata why, how, no. Mulai mempertanyakan itu pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taraku al-athar. Dan mulai mereka meninggalkan apa-apa yang diriwayatkan dari salafus saleh, dari Rasul, dari salafus saleh, dan pakai akal. Wa wada'u al-qiyas. Mulailah mereka melakukan perbandingan-perbandingan dengan apa yang ada pada alam semesta, makhluk. Mulai mengkiaskan Allah dengan khaliq dengan makhluk. Wa qasu ad-din ala ra'yihim. Akhirnya agama ini mereka timbang-timbang dengan ra'yu mereka, dengan akal mereka. Faja'u bil kufr. Akhirnya datanglah mereka dengan kesimpulan-kesimpulan yang kufur. Ya. Iyanan la yakhfa. Kekufuran yang nyata, tidak lagi samar. Fakaffaru wa kaffaru al-khalq. Dari situ akhirnya mereka menjadi kafir dan membuat para manusia menjadi kafir dikarenakan ide mereka itu. Wa tarrahumul amru ila an qalu bit ta'til. Dikarenakan ide mereka tersebut, akhirnya mulai mereka terdesaklah untuk menggunakan juga jurus ta'til. Yani dinafikanlah semua ayat-ayat sifat yang berkata tentang asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dipalingkan semua maknanya supaya sesuai dengan ide awal mereka. Ya, akhirnya takwil. Ketika ada ayat-ayat yang menjelaskan Allah yatakallam dan lain-lain, gimana ayo? Mesti nerima? Nggak mau. Gimana dong? Paling-palingkan maknanya nih. Palingkan. Capek sendiri akhirnya. Sehingga mereka adalah kaum yang paling sebel ketika membaca ayat yang ada di situ sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau hadis yang di situ ada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang yang berkata, aduh andai Rasul nggak ngomong begini. Nggak puyeng gue mesti nyari takwilnya begitu. Kenapa? Karena dari usulnya udah ngaco. Mereka mesti palingkan makna nas-nas yang ada supaya nggak berbenturan dengan ide mereka. Mereka mesti palingkan maknanya. Jadi pegel sendiri kan. Ya kan? Itu yang ke-100. Insyaallah penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.